Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Dapur Alia Foodie. Nah, dalam kesempatan video kali ini Ma akan ngasih resep rekomendasi puding ulang tahun kekinian dan enak ya teman-teman. Ini bisa dijadikan ide jualan teman-teman di rumah maupun sekedar dijadikan sebagai pengganti cake ulang tahun ketika buah hati kita ulang tahun maupun sanak saudara kita ulang tahun ya teman-teman. Ini cara bikinnya mudah banget dan bahan-bahannya pun mudah didapat. Insya Allah teman-teman bisa bikin semuanya di rumah ya. Nah, yang mau tahu gimana cara bikinnya dan bahan-bahannya apa aja, simak terus videonya sampai selesai ya. Nah, sebelum nonton, bantu terus channel Emak dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Emak pakai 1 bungkus agar swallow dan Nutrijel plain ya. Ini pembuatan puding ini untuk puding layer ke-1 dan yang ketiga ya teman-teman, jadi emak masak sekaligus. Yang mau tahu resep lengkapnya, untuk jelasnya kalian bisa cek di kolom deskripsi ya di bawah video ini. Bahan selanjutnya emak pakai susu UHT ya teman-teman, ini untuk 1200 ml susu UHT full cream. Kemudian diaduk secara merata sampai bubuk Nutrijel jelly agarnya ini bercampur menjadi satu. Kalau sudah, tuangkan seluruh susunya dan siap larutan pudingnya kita masak di atas kompor di api sedang ya teman-teman. Jangan lupa saat pemasakan ini diaduk ya sesekali. Dan bahkan mesti rutin karena ini puding susu ya, takutnya nanti dia grindil di dasar pancinya. Pudingnya kita masak sampai dengan meletup-letup mendidih kayak gini ya teman-teman. Nah, ini jangan lupa diaduk-aduk lagi, matikan kompor dan biarkan suhunya turun. Kalau sudah, di sini dari larutan puding susu, emak ambil sekitar 500 ml ya dari puding susunya. Untuk sisanya ini kita simpan terlebih dahulu untuk persiapan nanti layer ketiganya. Kalau sudah, tuangkan ke dalam panci yang 500 ml tadi. Di sini emak tambahkan 50 gram DCC dan setengah sendok teh coklat bubuk. Ini diaduk rata. Nah, jikalau coklat sama ininya belum meleleh ya, bisa dipanaskan kembali. Ini udah tercampur rata. Kemudian jangan lupa dituangkan sambil disaring agar ini ya, takutnya nanti ada sisaan dari bubuk coklatnya. Tuh, butir-butirannya masih ada ya. Jadi ini wajib banget disaring. Kalau sudah, ini kita akan diamkan dan lanjut membuat puding layer kedua, yaitu puding kaca. Pakai 7 sendok makan gula pasir. Gunakan gula pasir berwarna putih ya teman-teman. Setengah sendok makan agar plain. Kemudian di sini emak tambahkan 1 sendok teh jelly plain ya. Dicampur biar teksturnya ini kenyal. Kemudian 400 ml air matang diaduk sampai merata. Kalau sudah rata, ini kita masak sampai larutan puding kacanya ini meletup-letup dan mendidih ya teman-teman. Nah, ini dia sudah mendidih. Diaduk-aduk terlebih dahulu, matikan kompor. Kemudian kita angkat dari kompor ya. Nah, untuk layer pertamanya puding coklatnya udah setengah set. Saatnya kita ini ya bikin gabungin untuk layer kedua, yaitu puding kacanya. Di sini Mas siapkan udah buah-buahan potong, ada kiwi, anggur dan jeruk. Tata secukupnya terlebih dahulu ya, pelan-pelan saja ya. Takutnya nanti puding coklatnya ini jeblos ya teman-teman. Ini tata sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Kalau sudah, nanti ini diguyur dengan puding kacanya sedikit demi sedikit ya, jangan sekaligus cara menuangnya ya. Nah, kayak gini nih tahap kedua lagi. Ini disiram lagi, kemudian didata kembali ya buah-buahannya teman-teman.
pokoknya kita harus benar-benar teliti ya. Kalau bikin puding layar itu harus benar-benar teliti dan nggak boleh meleng sedikit ya teman-teman ya. Dan harus sedikit demi sedikit biar lapisannya ini nanti menempel sempurna. Nah ini ya kayak gini. Kalau udah mau ini udah penuh, ini udah mak tuangin semuanya buahnya ke dalam cetakan, kemudian guyur. Pastikan ini nggak jeblos ya puding kacanya, nggak jeblos ke puding coklatnya ini. Kalau sudah ini ya larutan dari puding kacanya emak sisain sekitar 100 ml. Yang ketiga emak bikin puding layar ketiga tadi ya, sisa puding susunya tadi sisa 600 ml, yang 500 ml nya ini emak jadikan sebagai layar ketiga, yang 100 ml nya ini nanti buat ngisi cetakan hurufnya ya teman-teman. Tuangkan sedikit demi sedikit ya teman-teman. Pastikan untuk puding kacanya ini udah setengah set ya. Kalaupun keburu set, teman-teman bisa ditusuk-tusuk terlebih dahulu permukaan pudingnya ya, biar menempel dengan merata. Nah kita tuang ya sebanyak 500 ml dari sisa puding susunya. Dan nanti kita akan sisakan sekitar 100 ml untuk puding hurufnya nanti. Nah ini emak akan biarkan di suhu ruang sampai dengan set. Ini dia sisa 100 ml dari puding kacanya udah emak ini ya, udah emak panasin lagi nanti buat persiapan menyiram topping dari pudingnya. Nih emak setiapin alas kue cake ukuran 24 cm. Di sini untuk toppingnya emak pakai 4 buah ya. Untuk detailnya silakan lihat di deskripsi box. Nah ini pudingnya sudah set semuanya. Jangan lupa permukaannya dikasihin tisu, ditempel-tempelin biar meresap ya teman-teman. Kalau sudah ini dibalikin di atas alas kue. Kalau yang susah balikinnya bisa dengan menggunakan tusukan gigi ya teman-teman biar cepat. Wow, lihat nih teman-teman, pudingnya ini menempel sempurna ya, gak ada yang ambles. Tuh lihat ya, layernya bagus banget, menempel dengan sempurna. Puding layer coklat, layer kaca, dan layer vanilla. Ini top banget, pokoknya teman-teman ikutin step by stepnya tadi ya yang emak jelaskan. Tahap selanjutnya di sini emak kasihin ini ya, Mika cake nih, ukuran lebarnya ini 10 cm. Ini gunanya apa? Buat jagain si topping buah-buahannya ya, biar nggak berjatuhan gitu ya teman-teman. Kemudian ujungnya ini dikasih solasi, jangan sampai ujungnya ini melukai si puding ya, kan kasihan kalau sampai terluka. Udah cakep-cakep. Nah kalau udah rapi kayak gini ya, tahap selanjutnya nanti emak akan beri hiasan dengan topping buah-buahan segar yang tadi emak sudah siapkan terlebih dahulu. Tara, saatnya kita menyusun topping buah-buahan segar. Pertama emak awali dengan doa, maksudnya emak awali dengan ini ya, buah jeruk, irisan buah jeruk, kemudian irisan buah kiwi tentunya, ada hijau warna-warni biar seger ya teman-teman. Kemudian di sini emak pakai anggur nih ya, anggur merah dan anggur hijau sekaligus ya, teplokin di sini sekalian biar lebih seger dan nikmat nanti. Pokoknya ini disusun sedemikian rupa. Selanjutnya ini namanya ya, emak ini udah kasih nama. Kemudian ini emak akan iniin lagi ya untuk posisinya biar rapi. Kita atur lagi menggunakan bantuan tusukan gigi biar lebih cepat. Oh iya, ini untuk pudingnya ini mau ukuran 18 cm ya. Nah kalau sudah ini tadi ya udah manasin puding kacanya, kemudian disiram-siram di atas topping buah dan topping namanya ini ya teman-teman. Ini gunanya apa? Sebagai perekat ya. Nah selanjutnya ini pudingnya udah ready to shape ya. Saatnya masuk ke dalam wadah.
Ini mah pakai box ukuran 25 cm kali 25 cm ya teman-teman. Kemudian ini ditutup. Kalau belum waktunya dikirim, ini ya mau memasukin dulu ke dalam kulkas ya teman-teman. Kemudian ini disajikan dengan satu fla vanila ya. Oke, sekian dulu video Mak kali ini ya. Semoga video Mak bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wassalamualaikum. Mak pakai 180 gram gula pasir. Untuk manisnya silahkan dicicip lagi nanti ya. 1 bungkus agar swallow plain, teman-teman boleh ganti dengan agar swallow warna coklat ya. Lalu 1 bungkus Nutrijel rasa coklat. Kemudian bahan keringnya ini diaduk sampai tercampur rata dulu ya teman-teman. Kalau sudah, ini akan memasukkan 700 ml air matang. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Lalu langkah selanjutnya tambahkan 1 liter susu UHT full cream ya. Teman-teman juga boleh pakai rasa coklat, bebas aja ya. Kemudian diaduk kembali sampai rata. Kemudian tambahkan 2 saset SKM coklat ya teman-teman. Di sini mah pakai merek Bendera. Masukkan semuanya lalu aduk kembali sampai rata. Dan untuk bahan terakhir di sini akan cemplungin atau tambahin 100 gram DCC ya teman-teman. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi di bawah video ini. Larutan pudingnya ini dimasak ya teman-teman sampai pudingnya ini mendidih, meletup-letup kayak gini nih ya. Jangan lupa dalam pemasakannya sesekali diaduk ya teman-teman, biar enggak menggumpal. Kalau sudah mendidih dan meletup-letup, ini akan matikan kompornya. Lalu untuk larutan pudingnya ini tadi pindahkan dulu ya. Kemudian masukkan ke dalam loyang. Untuk loyang yang pakai ini diameternya 18 cm ya teman-teman. Kalau sudah, ini akan diamkan semalaman ya. Jangan lupa dimasukkan ke dalam kulkas. Ini keesokan harinya. Ini buka dulu ya. Untuk permukaannya ini akan dilap-lap dulu. Hilangkan uap-uap dari pudingnya. Kalau sudah diuap-uap, dilap-lap ya teman-teman, dilap-lap kayak gini. Kemudian ini akan balik pudingnya terlebih dahulu. Untuk tatakannya pakai tatakan ukuran 23 cm ya teman-teman, atau 24 cm. Nah ini dia hasilnya. Meskipun udah disaring, tetap aja masih ada yang menggumpal ya teman-teman tuh. Karena tadi ada kandungan ini ya susu full creamnya, mungkin pengadukannya kurang lama ya teman-teman. Nah kalau sudah, ini akan kasih menggunakan Mika cake ya teman-teman. Untuk lebarnya ini lebarnya 9 cm untuk mikanya. Jadi fungsinya buat penghalang ya, buat ngalangin nanti topping buah-buahannya biar nggak bergeser. Tahap selanjutnya ini akan hias menggunakan apple rose. Ini buah apel yang dipotong-potong tipis-tipis kemudian dibentuk menyerupai bunga mawar ya. Untuk gimana cara bikinnya lihat aja tutorialnya, banyak ya teman-teman di YouTube. Nah kalau sudah, ini ditata buah-buahannya ya teman-teman. Di sini pakai 1 buah apel, kemudian buah stroberi dan buah anggur, cukup 3 buah aja.
Karena request dari customer, dia mau puding yang harga 100 ribuan aja. Jadi sesuai budget, mah bikinin yang model begini ya teman-teman. Tuh. Kemudian kasih huruf-huruf tulisannya ya, jangan lupa dirapihkan, disesuaikan dengan space yang tersisa di atas pudingnya. Kemudian tahap terakhir ini kita siram-siram dengan puding kaca ya teman-teman, biar hasilnya ini mengkilat, nggak kering untuk buah-buahannya, serta untuk hurufnya pun nggak bergeser ya. Jadi harus disiram dengan puding kaca. Puding kacanya ini pakai dari Nutrijel Plain, gula sama air ya. Disiram-siram, kemudian jangan lupa di permukaan buah-buahannya juga harus dikuas-kuas nanti ya, agar buah-buahannya dia tetap terlihat glowing, untuk permukaannya nggak kering ya teman-teman. Nah ini udah finishing ya teman-teman, udah selesai tuh, hasilnya bagus, simple, cakep ya. Tahap selanjutnya ini akan packing menggunakan box puding khusus ya, box puding sekat. Untuk ukurannya ini 26 kali 34 cm. Nah ini sekatnya, ini buat tempat fla pudingnya. Jadi udah simple banget ya, udah jadi masuk dalam satu box. Kemudian ini akan tutup menggunakan tutup mika. Jadi tampilannya bagus dan elegan ya teman-teman. Nah untuk di atasnya juga bisa dihias dengan tali pita agar tampilannya lebih cakep ya teman-teman ya. Nah ini dia pudingnya udah selesai, udah siap kirim ya teman-teman, cantik dan bagus serta simple. Oke, sekian dulu video dari emak kali ini ya. Semoga video emak menginspirasi buat teman-teman semuanya yang lagi nyari resep puding ulang tahun kekinian ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum.